Surah Az-Zariyat ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyil nufus. Semoga Allah meridai semua kita yang ada di sini dengan wasilahnya dan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan tentunya dengan syafaatnya baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayah kita malam hari ini kembali dapat berkumpul di majelis kita yang tercinta ini. Alhamdulillah. Dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan maharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Al-Hadi wal Khamsun min surahil Quran, suratul Zariyat. Makiyatun wa ayatuha sittun. Yang ke-51 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, namanya surah Az-Zariyat. Surah ini diturunkan di Mekkah dan ayat-ayatnya berjumlah
ayat. Surah ini dinamakan dengan surah Az-Zariyat karena Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini di ayat pertama. Allah menyebut waz-zariyati zarwa. Qala Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zariyati zarwa. Yang artinya, kata Allah, demi angin yang bertiup. Demi angin yang bertiup. Nah, jadi di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Di antara ciptaan Allah yaitu angin. Demi angin yang bertiup. Falhamilati wiqra, demi awan-awan yang membawa hujan. Faljariyati yusra, demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah di lautan. Falmuqassimati amra, demi malaikat-malaikat yang telah berbagi perkara dan tugasnya. Innama tu'aduna la shadiq, innama tu'aduna la shadiq, wa inna dina la waqi'. Bahwasanya sesuatu yang dijanjikan kepada kalian itu sungguhlah benar. Apa-apa yang Allah janjikan itu benar. Dan sungguh hari pembalasan itu pasti akan terjadi. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, jadi di sini Allah bersumpah. Pertama, Allah bersumpah demi angin yang bertiup. Yang kedua, Allah bersumpah demi awan-awan yang membawa hujan. Yang ketiga, Allah bersumpah demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Yang keempat, Allah bersumpah di sini demi malaikat-malaikatnya yang telah berbagi tugas-tugasnya. Allah bersumpah sedemikian rupa untuk apa? Untuk memadahkan kepada kita bahwasanya apa-apa yang dijanjikan Allah itu benar. Allah itu kada pernah menyalahi janji itu. Jadi Allah bersumpah sedemikian rupa untuk mengatakan kepada kita bahwasanya apa-apa yang telah kujanjikan kepada kalian, kata Allah, la shadiq, sungguhlah benar. Dan Allah bersumpah sedemikian rupa untuk mengatakan kepada kita bahwasanya hari pembalasan itu nantinya akan terjadi. Hari pembalasan akan terjadi. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Surah Az-Zariyat ini sebagaimana surah-surah yang lain juga banyak memberikan kepada kita petunjuk, arahan untuk kita menjalani jalan yang benar. Di antaranya firman Allah pada ayat 15 sampai 19 yang sudah dibacakan oleh anak kita tadi. Jadi malam hari ini kita mengkaji pada ayat 15 sampai 19 surah Az-Zariyat. Allah Ta'ala berfirman,
innal muttaqina fi jannati wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ayat 15 sampai 19. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa berada di dalam surga yang dikelilingi dengan mata air yang jernih. Artinya di sini orang-orang yang takwa kepada Allah, mereka nanti masuk ke dalam surga. Surga diciptakan Allah untuk orang-orang yang takwa kepadanya. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang artinya surga yang luasnya seperti langit dan bumi itu u'iddat lil muttaqin, disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi tempat orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dunia, tempatnya nanti adalah surga. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, lalu apa tanda-tanda orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tandanya apa? Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada beberapa tanda orang itu takwa kepadanya. Ayat 16, 17, 18, 19. Di sini disebutkan di antara tanda orang yang takwa itu 5. Di sinilah pada ayat 15 sampai 19 surah Al-Zariyat. Ada 5 tandanya di sini. Yang pertama, tandanya orang itu takwa kepada Allah, yang mana orang itu nantinya bakal menghuni surga Allah, akhizina ma atahum rabbuhum. Artinya amilin. Orang yang takwa itu tandanya pertama ialah orang yang mengamalkan dengan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Orang-orang yang mengamalkan dengan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang disuruh Allah kepada mereka. Satu. Nah, pengertian melaksanakan di sini bil qalbi wal jawarih, dengan hati dan anggota. Melaksanakannya dengan hati dan anggota. Contoh misalnya sembahyang. Dia melaksanakan sembahyang itu dengan hati dan anggota. Dengan hati apa? Hadir hati sembahyang, khusyuk, khudu. Ini sembahyangnya hadir hati.
Yang kedua dengan anggota rokok, kiam berdiri rokok, iktidal, sujud dan lain sebagainya bergerak tawakkalnya. Melaksanakannya dengan hati dan anggota. Kalau orang itu melaksanakannya hanya dengan anggota, tidak pakai hati, sembahyang, berdiri, rukuk, sujud, iktidal, anggotanya bergerak, tapi hatinya kadeda, ini belum dimaksud dengan amilin. Hatinya kemana lah? Di pasar. Awaknya itu sembahyang, hatinya di panurihan. Ini belum disebut dengan amilin. Apalagi itu kebalikannya, hati aja anggota ada para juga asal ingat dia orang Tuhan aja. Kalau sembahyang lagi, bukan amilin juga gitu. Nah, dimana itu ya para sembahyang tuh asal ingat dia orang Tuhan aja. Hati aja anggota kada kawai juga itu. Nah, jadi pengertian amilin di sini akhizina ma atahum rabbuhum, dia melaksanakannya apa yang diperintahkan Allah itu dengan hati dan anggotanya. Hatinya dan anggotanya bil qalbi wal jawari itu. Satu. Itu tandanya orang yang bertakwa tadi, dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dengan hati dan anggotanya. Yang kedua disebutkan pada ayat ini tanda orang yang takwa itu yang nantinya bakalan menghuni surga. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Bahwa mereka di dalam dunia dahulunya tergolong orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Mereka adalah yang hidup di dunia berbuat baik, berbuat ihsan. Orang yang berbuat baik disebut dengan muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Mereka yang disebut dengan muhsinin diantaranya dinyatakan Allah di dalam surah Al-Imran ayat 134. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam surah Al-Imran ayat 134 ini Allah menyatakan ada 3 orang yang mana orang ini berbuat ihsan, berbuat baik. Pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik adalah yang pertama, mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah pada keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Mereka tetap bersedekah, berinfak di jalan Allah. Waktu susah tetap bersedekah, waktu nyaman makinnya bersedekah. Waktu sakit tetap bersedekah, waktu sehat tetap bersedekah. Mereka yang disebut di sini dengan muhsinin, orang yang berbuat baik. Pada mahadang yang mana itu bersedekah. Atau pada mahadang miring yang bersedekah. Mereka selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah pada waktu senang dan waktu susah. Artinya apa kesimpulannya? Orang yang berbuat ihsan nomor 1 adalah orangnya bersifat dermawan, pemurah hatinya.
pemurah. Salah seorang ulama sufi, beliau pernah ditanya oleh murid beliau, "Wahai guru," kata si murid, "adakah amalan yang supaya ulun ini lakas diangkat Allah jadi walinya?" Adalah amalan ketakun lawan guru. Kata si murid, amalan supaya ulun ini menjadi waliullah. Jadi kata ulama sufi itu menjawab kepada muridnya, "Wahai muridku, amalan supaya menjadi waliullah, pertama, engkau kerjakan apa-apa yang dipardukan. Sembahyang 5 waktu, yang wajib-wajibnya digawi. Puasa Ramadan, ya Allah, yang wajib-wajibnya digawi. Beres artinya. Ditambah 2 disiplin. Pertama, sakhaun nafsi, pemurah disiplin, dermawan. Yang kedua, kasih sayang kepada kaum muslimin. Ini disiplin. Maka engkau akan menjadi waliullah. Kerjakan apa-apa yang dipardukan, ditambah 2, hiasi dirimu dengan sifat pemurah dan sifat kasih sayang kepada kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau pun pernah bersabda, ujar Nabi, "Inna budala'a ummati lam yadkhulul jannah bi kasrati saumin wala salatin, walakin dakhaluha bi rahmatillah wa salamatis sudur wa sakhawatil anfus wa rahmati bi jami'il muslimin." Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi kita, sesungguhnya wali-wali abdal daripada umatku, budala ummati, mereka yang jadi wali abdal, pangkatnya badali abdal, mereka yang jadi wali abdal pada umatku, mereka itu, ujar Nabi, kada masuk surga karena mereka banyak puasa sunat, karena mereka banyak sembahyang sunat, tetapi mereka masuk surga dengan rahmat Allah, dan mereka itu dermawan dan rahmat kepada sekalian orang muslimin. Mereka wali abdal daripada umatku, ya Nabi, mereka masuk surga dengan rahmat Allah, dan karena mereka itu bersifat dermawan dan bersifat kasih sayang kepada kaum muslimin. Nah, jadi bisa dikatakan muhsinin, orang yang berbuat ihsan, pertama adalah orang pemurah. Dan Imam Ghazali, beliau mengatakan dalam kitab beliau, kata Imam Ghazali, sepaling tinggi kedermawanan adalah mengutamakan orang lain. Ini paling tinggi tingkatannya. Al-Isar, yaitu mengutamakan orang lain, sebagaimana Rasulullah SAW. Sidin jelas nang kelaparan asalkan sahabat kada lapar. Sidin jelas membelah kurma sedikit dibelah 2 asalkan sahabat kada kelaparan. Mengutamakan orang lain. Ini paling dermawan, tingkatannya paling dermawan, mengutamakan orang lain. Dan dicontoh oleh para sahabat Nabi, dihikayatkan pada satu hikayat dalam hadis itu, ada di antara sahabat Nabi yang diberi orang gulai kambing. Nah, diberi, dikatuk rumah, dibukai, bahwasanya orang memberi gulai kambing, parut lapar. Ada orang memberi kambing memang benar dimakannya, tetapi sahabat itu berpikir, begitu diterima hendak memakan, berpikir, kenapa dipikirkan sidin? Sahabatku yang lain lebih pantas memakan ini yang lebih lapar pada aku lagi. Jadi seorang lapar ini, itu nanti dipikirkan mereka.
Pujulong ke sebuah rumah, atau ke sebuah rumah, tok. Nah, sama bari gulai kambing. Diterima pulang oleh sang sahabat di sebelah pulang. Diterima. Begitu hendak memakan, sahabat yang di sebelah nih pulang. Kepikiran pulang dalam hati. Sahabat pulang di sebelah ini pulang. Dia lebih pantas memakan ini, lebih lapar pada aku. Ada seorang apa enggak? Itu yang dipikirkan mereka mengutamakan orang lain. Hari jadi mau makan, katok pulang rumah sebelah, adakah kambing? Terima pulang. Kayak itu pulang, sampai nanti itu dia, sampai 10 buah rumah, ayo tak kuliling mau kasih sebelah rumah pulang. Diberi yang mana kambing pulang kesini kambingnya. Nah, itulah mereka sahabat-sahabat Nabi, dermawannya yang luar biasa. Itu paling tinggi tingkatannya sudah, yaitu al-lisan, bersifat mengutamakan orang lain. Dengan luar biasa. Satu, tadi orang yang pemurah. Yang kedua, orang yang ihsan itu, orang yang berbuat baik itu adalah kazimin al-ghaiza, orang yang mampu menahan marahnya. Kawa mengendalikan marah, mampu meredam marah. Ini orang yang berbuat ihsan. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau itu kalau beliau marah itu seringkali disifatkan dengan merah wajah beliau, habang Nabi. Tetapi tidak keluar dari mulut beliau melainkan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau menahan marah sampai Sidin itu menahan Syarif itu habang Sidin. Sinawat putih habang Sidin. Ya Pak. Dan kadang pernah Sidin melontarkan kata-kata yang tadi bagus. Menyumpah ada mau. Biasa kalau kita ya kok boleh Syarif untung menyumpah nang kadang bagus disambet. Beliau orang yang menahan marah. Ini orang yang ihsan. Dia mampu menahan marahnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, "Man kaffa ghadabahu kaffarallahu anhu azabah." Hadis riwayat Tabrani. Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu menahan marahnya, maka Allah nanti di akhirat akan menahan siksa terhadapnya. Karena dia mampu menahan marah di dunia, maka Allah pun juga di akhirat nanti akan menahan siksa kepadanya. Ini kelebihan daripada orang yang mampu menahan marahnya. Orang yang muhsinin, orang yang berbuat ihsan, dia mampu menahan marah. Nah, yang ketiga disebutkan orang yang berbuat ihsan itu adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadanya. Wal 'afina 'anil nas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Iza waqafal ibad nada munadin liyakum man ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah." Qila wa manil ladzi ajruhu 'ala Allah ya Rasulullah? Qala al-'afuna 'anil nas. Rasulullah beliau bersabda, di padang mahsyar nanti ada pengumuman daripada Allah. Allah pengumuman. Yang isi pengumuman itu adalah orang-orang yang punya pahala atas Allah, hendaklah dia masuk surga. Orang-orang yang punya pahala atas Allah, hendaklah dia masuk ke dalam surga. Nah, jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu yang masuk surga tuh?" Rasulullah menjawab, orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia.
Al-afuna 'anin nas, mereka orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah orang-orang yang muhsinin, dia memaafkan kesalahan orang yang berbuat aniaya kepadanya. Bangun guring, sembahyang subuh, baca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni kesalahan umat Nabi Muhammad. Kita berdoa itu di hati, mantapakan hati. Bila ada yang salah lawan aku maafkan, sudah itu. Jangan doanya jadi baca, amalkan juga. Ada yang salah, aku maafkan nanti sudah. Nah aku ada tahu lah. Nah ada yang berarti aku maafkan nanti juga sudah. Nah itu nah. Wala'afina 'anin nas, mereka memaafkan kepada orang lain. Ini 3 tanda disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 134, tanda orang-orang yang ihsan, tadi berbuat baik. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, jadi kita kembalikan tadi yang pertama, tanda orang yang takwa yang bakal menghuni surga, orang yang mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah dengan hati dan anggota. Yang kedua, orang yang berbuat ihsan. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa di dalam surah Az-Zariyat ini disebutkan yang nanti bakal menghuni surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidur di malam hari. Mereka itu sedikit tidurnya di malam hari. Dia bangun di waktu malam. Bangun apa? Ibadah. Lain bangun kami. Bangun nonton asimulan. Saya bangun bulan minggu. Lain bangunnya itu. Bangun di sini, dia bangun di waktu malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, yuhsyarun nas fi sa'idin wahid yaumal qiyamah. Fayunadi munadin fayaqul aynal ladzina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji' fayaqumun wa hum qalil yadkhuluna al-jannah bighairi hisab summa yu'maru bisa'irin nas ilal hisab. Ujar Nabi kita, nanti seluruh manusia dikumpulkan pada suatu tanah lapang, artinya pada mahsyar. Dikumpul pada tanah manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dikumpul pada tanah manusia. Begitu mereka dikumpul, belum lagi dihisab, belum ditimbang amal, belum lagi ini nih, dikumpul nih. Ada sudah pengumumannya apa? Daripada Allah, ajar Allah, ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji', di mana orang-orang yang pada malam hari mereka beribadah kepadaku. Mana orang-orangnya? Nang rancak malam bangun beribadah kepadaku. Fayaqumun, mendengar pengumuman itu, mereka nang rancak bangun malam beribadah kepada Allah, mereka berdiri bertahan. Wahum qalil, mereka sedikit, karena banyak orangnya. Qalil, sedikit ya Nabi orangnya. Mereka berdiri, wahum qalil, mereka sedikit. Mereka itu ya Nabi yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, masuk surga langsung tanpa dihisab. Ini sedikit aja orangnya. Yang lain belum lagi dihisab, belum ditimbang amal, belum, masih berkumpul lagi kan. Pada mahsyar mereka ini langsung masuk surga tanpa dihisab. Luar biasa. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Setelah mereka itu masuk surga tanpa dihisab, kemudian diperintahkan manusia-manusia yang lain untuk dihisab. Nah, jadi nomor 3 ini tanda orang yang takwa, mereka itu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit tidur di malam hari
dia bangun beribadah kepada Allah. Jadi misalnya ada pertanyaan, umpamanya tahajudnya guru aja aktif, tapi maksiatnya aktif juga, kayak itu ada mau. Jadi kalau masalah tahajud, ibadah malam, orang yang kalau merutinkan itu maksiatnya ambil. Antara dua aja, bisa tahajudnya ambil, maksudnya ambil. Kata kawan rutin tuh nah beribadah tengah malam tuh, bila kalah lawan maksiat, bila maksiat masih jalan, tahajudnya tuh ambil. Kata kawan tuh bangun, kata kawan istiqamah. Tapi bila mau kawan istiqamah, otomatis maksiatnya kena ambil sama Nabi. Itulah wahum qalil aja Nabi sedikit orangnya itu. Nah yang keempat, tanda orang yang bertakwa yang bakal masuk surga nanti, dalam surah ini disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Nah di waktu akhir malam, jam 4 dia bangun beristighfar. Jam 4:30 bangun masih sawat beristighfar. Jam 4 seperempat istighfar. Di akhir-akhir malam dia beristighfar di waktu sahur itu. Jadi kalau istighfar waktunya yang paling abdal adalah waktu sahur. Kenapa? Karena waktu masyhur, waktu sahur itu adalah waktu yang disaksikan oleh malaikat, yang mana mereka berganti tugas siang dan malam. Waktu yang disaksikan oleh malaikat itu. Di dalam sebuah hadis daripada khatam Nabi, pembantu Nabi namanya Anas bin Malik, beliau berkata, umirna an nastaghfira di sahar sab'ina istighfaran. Kami disini diperintah Nabi beristighfar di waktu sahur itu 70 kali. Subhanallah, 70 kali di waktu sahur. Kami diperintahkan oleh Rasulullah ujar khatam Nabi Sayyidina Anas bin Malik. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ujar Allah, begitu aku hendak menurunkan bala ke suatu kampung karena mereka banyak melakukan maksiat, tapi karena ada yang 3 ini aku akan jadi menurunkan bala ya Allah. Napa nang 3 lah penolak bala lah. Pertama, masih ada di kampung itu orang-orang yang sholat berjamaah. Yang kedua, mereka yang suka berkasih sayang fillah karena Allah. Nah di kampung tuh masih ada yang bawa kumpulan kayak ini. Nah ini apa ditunjuk hanya mengharap ridha Allah, bawa kumpulan saling berkasih sayang karena Allah Ta'ala. Ada majelis ta'lim, ada majelis zikir. Dan yang ketiga, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Begitu melihat yang 3 itu, jadi Allah Ta'ala kata jadi aku menurunkan bala. Tapi bila di kampung itu banyak maksiat, jadi hati ada juga 3 golongan itu, sampai yang berjamaah sudah ada lagi dalam kampung itu, nambah kumpulan. Nah karena Allah ini ada juga yang beristighfar bangun di waktu sahur ada juga, maka aku turunkan bala pada kampung itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang terakhir, yang kelima, dalam surah ini disebutkan tanda orang yang takwa yang bakal nanti menghuni surga. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Mereka memberikan hartanya baik kepada orang yang minta-minta dan kepada orang yang tidak minta-minta. Yang minta karena katakan diberikannya hartanya, bersedekah, artinya ini dermawan tadi, tanda orang yang bertakwa. Wa
fi Bughiyatil Mustarsyidin, di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin disebutkan faidah, ada satu faidah Zakaras Suyuti fi Khumasi yang menyebutkan oleh Imam Suyuti. Ujar Sidin, anna sawabas sadaqah khamsatu anwa'in, bahwa pahala bersedekah itu disebut ada 5 macam. Jadi lain-lain pahalanya. Ada yang sedikit, ada yang banyak pahalanya. Sedekah itu ada 5 macam disebut. Pahala sedekah ada 5 macam. Yang pertama kata Imam Suyuti, wahidatun bi asyrah. 1 dibalas 10. Bila kita bersedekah nih, 1 balasannya 10 pahalanya. Wahia ala sahihil jismi, yaitu kita bersedekah kepada orang yang sehat badannya. Orang sehat ini kita beri itu pahala ya. Sehat aja orangnya, kita beri kita dapat pahala 1 dibalas 10 pahala. Yang kedua, wawahidatun bitis'ain, wahia alal a'ma wal mubtala. 1 dibalas 90 kali 9 sudah 90. Yang tadi kan 1 dibalas 10, ini 1 dibalas 90, yaitu apabila kita bersedekah alal a'ma, kepada orang yang cacat, kepada orang buta, kepada orang cacat, wal mubtalah, dan kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Termasuk di sini kepada anak-anak yatim, kepada anak yatim piatu, kepada orang-orang fakir miskin, 1 dibalas 90. Yang ketiga, wawahidatun bitis'aini'ah, 1 dibalas 900 pahalanya. Tadinya wahia ala zikarabah muhtaj, yaitu kita bersedekah kepada kerabat, keluarga yang parlu, artinya nang fakir miskin. Yang fakir miskin keluarga pulang, itu bagaimana pahalanya kita dibagi? Keluarga seorang kerabat, 1 dibalas 900. Yang keempat, wahidatun bimi'ati alfin, 1 dibalas 100.000. Wahia alal abawain, yaitu apabila kita memberi kepada kedua orang tua kita. Di sini tidak mampu lagi, misalnya apalah, kita sudah bakal latihan, supaya sini tidak lepah lagi kita yang memberi sidin sudah 1 dibalas 100.000 itu kuitan. Dan yang kelima, wawahidatun bitis'i mi'ati alfin, yaitu yang terakhir, yang kelima, 1 dibalas 900.000. 1 dibalas 900.000. Wahia ala alimin aw faqihin, yaitu kita memberi kepada orang yang alim atau orang yang faqih, yaitu orang yang ahli fikih. 1 dibalas 900.000. Nah, jadi bila 62 di bawah itu 45 itu jangan disedekah, yang dari bahagia. Bilanya kita bersedekah ulang kita tuh kurang ada belum kita. Sedekah itu dari orang yang di atas ke bawah. Bersedekah kita nang sugih memberi kepada nang fakir, kita sedekah kepada kuitan, kepada guru atau kepada siapa, alim, fakir, bahagia menyambutnya. Jangan bersedekah, itu merendahkan sidin
lawan kuitan bersedekah ulama. Nah, bahagia. Itu beda kata-katanya dan itu termasuk adab gitu. Nah, jadi yang kelima ini tanda orang yang bertakwa, dia dermawan, dia pemurah gitu. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang 5 tanda atau 5 sifat daripada sifatnya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang takwa itu nantinya disediakan oleh Allah surga. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dengan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.